Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni, Bu Wita, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 hendak melakukan micro-teaching pada kesempatan ini. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Syifa Syaukia Syabana, dengan NIM 12016-23022, Elbalki Sapa Pratikno dengan NIM 12016-23026, Aulia Novi Nuranisa dengan NIM 12016-23043, dan Ismi Dwi Ramadini dengan NIM 12016-23057. Hari ini, sebelum itu kami mohon izin menjelaskan mengenai micro-teaching yang akan kami lakukan. Berikut adalah modul ajar bahasa Indonesia yang akan kami gunakan. Jadi, pada micro teaching kali ini kami akan mendemokan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 dengan materi mengenai tes deskripsi. Boleh tolong digulir ke bawah. Baik, untuk capaian pembelajaran fase F yang diharapkan agar peserta didik itu mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak teks deskripsi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Kemudian boleh tolong digulir ke bawah. Lagi. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini difokuskan pada agar peserta didik itu mampu mengevaluasi dan menanggapi berbagai gagasan serta pandangan dari teks deskripsi yang mereka simak. Melalui proses ini diharapkan peserta didik itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang mencakup pemahaman, analisis, dan apresiasi atas isi teks yang akan disampaikan. Sarana ini mencakup buku siswa dan buku guru bahasa Indonesia tingkat lanjut, cakap berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA kelas 11 karya Rahma Purwahide dan Maman dengan bantuan prasarana berupa laptop, HP, dan aplikasi Zoom. Kami melaksanakan proses belajar jarak jauh secara interaktif. Metode yang digunakan adalah blended learning yang menggabungkan metode face-to-face, kita dengan tatap maya, dan pembelajaran daring dengan belajar yang menyenangkan yang juga mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Kemudian sebagai media pembelajaran kami menggunakan Canva untuk menyajikan materi dalam bentuk salindi yang interaktif dan menarik. Kami juga memilih Canva karena kemudahan penggunaannya dan kemampuannya untuk membuat media yang visual dan profesional yang dapat membantu dalam menarik minat peserta didik serta membuat mereka lebih mudah memahami materi yang akan kami sampaikan. Itu memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman mereka secara mandiri dan menyenangkan. Penggunaan Kahoot juga merangsang partisipasi aktif, kemudian meningkatkan daya ingat, serta membangun suasana kompetitif yang sehat di antara peserta didik. Jadi secara keseluruhan penggunaan Canva dan Kahoot dalam pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan minat belajar peserta didik, serta memberikan mereka pengalaman belajar yang bermakna. Seperti itu penjelasan mengenai penerapan media pembelajaran digital dalam kelas. Terima kasih, mari kita mulai. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Senang sekali mendengarnya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga siap untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai, anak-anak diharapkan untuk selalu mengaktifkan kameranya ya, agar ibu bisa melihat wajah cantik kalian. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai dengan berdoa terlebih
Online. Berdoa selesai. Oke, yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ayo, siapa bisa menebak? Nah, sepertinya belum ada yang tahu ya. Jadi, anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari deskripsi ini teks yang seperti apa ya? Adakah yang mau menjawab, mencoba menjawab? Ayo, siapa? Ibu jelaskan ya. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara detail, sehingga para pembaca ini bisa membayangkan apa yang kita gambarkan, seolah-olah mereka bisa melihat. Kita kali ini adalah agar kalian ini mampu mengevaluasi dan juga menanggapi gagasan dan pandangan dari menyimak teks deskripsi. Nah, untuk itu, yuk kita langsung saja mempelajari tes deskripsi bersama Ibu Lia. Kepada Ibu Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ismi. Boleh tolong ditampilkan layarnya? Ya, jadi materi yang akan kita pelajari sama-sama hari ini adalah teks deskripsi. Seperti apa sih pengertian dan lain-lainnya? Mari kita pelajari sekarang juga. Boleh salin dia berikutnya? Ya, yang akan kita pelajari hari ini bukan hanya pengertian dari teks deskripsi aja, teman-teman, tetapi juga kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri teks deskripsi dan struktur teks deskripsi. Boleh salin dia berikutnya? Ya, jadi teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Teks deskripsi ini memiliki ide utama berupa penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca ini dapat seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks itu. Salin dia berikutnya. Adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi berisi penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan sebagainya. Yang kedua, berisi penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Yang ketiga, berisi pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek secara rinci dan jelas. Yang keempat, membuat pembaca seolah-olah mampu merasakan, bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan melalui teks. Boleh salin dia berikutnya? Adalah struktur dari teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi ini ada tiga ya teman-teman. Yang pertama diawali dengan identifikasi. Identifikasi ini isinya apa? Isinya penentuan identitas dari orang, objek, atau benda yang digambarkan melalui teks. Yang kedua ada klasifikasi atau deskripsi bagian. Ini berisi gambaran-gambaran atau penjelasan mengenai objek atau hal yang dibahas.
Kemudian yang terakhir ada kesimpulan berupa penegasan pada hal yang dianggap penting. Ini bersifat opsional, tapi lebih baik dilakukan ya teman-teman. Lebih baik ada kesimpulan di setiap teks yang kita buat. Jadi kesimpulannya teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, kejadian, atau peristiwa yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau mendeskripsikan sayur-sayuran, seperti tomat gitu. Kita harus menggambarkan secara rinci tomat itu seperti apa, tomat itu tanaman apa gitu, warnanya seperti apa, biasanya digunakan untuk apa, begitu ya teman-teman. Boleh salin dia berikutnya. Ayo berlatih. Kita harus berlatih untuk mengasah kemampuan kita atau pemahaman kita berdasarkan apa yang sudah kita pelajari barusan tentang tes deskripsi. Yuk langsung aja kita berlatih bersama Ibu El. Mendengarkan materi tentang teks deskripsi dari Ibu Lia, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal ini dilakukan benar tadi kata Ibu Lia untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian sudah benar-benar memahami menggunakan aplikasi Kahoot? Ibu akan kirimkan linknya melalui kolom chat Zoom. Sebentar ya. Ya, nah Ibu sudah mengirimkan link Kahoot-nya di Zoom. Kalian bisa langsung saja membuka link yang Ibu kirimkan, kemudian masukkan nama kalian dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu harap kalian semua mengerjakan ya, agar kalian semua nantinya mendapatkan nilai. Bagi yang sudah mengerjakan, nama dan hasil pengerjaan kalian akan langsung tertera di layar yang dibagikan oleh Ibu Ismi. Oke, jadi Ibu hanya memberikan waktu selama 3 menit karena hanya ada 3 soal aja nih. Ibu yakin kalau tadi kalian sudah memperhatikan dengan seksama penjelasan dari Ibu Lia, kalian pasti bisa mengerjakan dan mendapatkan poin yang sempurna. Oke,
Baik, anak-anak, dikarenakan waktu 3 menit sudah habis, di sini bisa dilihat ya, sudah ada Kila, Rian, dan juga autor yang sudah mengerjakan teman yang sudah, oh iya nih baru saja Jihun selesai mengerjakan juga. Terima kasih buat kalian yang sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu pada pertemuan